Nabi wa alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu semuanya, kita diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri acara diseminasi program CGP atas nama Bapak Supriyatman SPD. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan hari ini untuk menghadiri acara diseminasi, di mana acaranya yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu nasional, yang ketiga doa, keempat sambutan kepala sekolah, yang selanjutnya penyajian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Untuk mengefektifkan waktu dan mengefisienkan waktu tanpa berlama-lama, acara akan dimulai dengan acara pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk hadirin semuanya dipersilakan untuk hadir. Dan untuk memandu kegiatan ini, silakan Ibu Mamai untuk memimpin menyanyikan lagu nasional. Terima kasih. Hadirin dipersilakan untuk kembali menempati duduknya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Tony Sunari. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أسر مقاصدي ومقاصدنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم طول أمورنا وصل أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن عملنا ووسع رزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقنا وإجعلنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Tony Sudaya. Mudah-mudahan segala doa yang kita panjatkan bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terkadang selanjutnya sebelumnya perkenalkan saya Abdul Hai, saya selaku MC kegiatan diseminasi hari ini. Kemudian saya selamat datang juga dan kami ucapkan terima kasih atas waktunya kepada Ibu Kepala Ibu Iis Rohayati SPD MPD atas kesediaannya untuk hadir dalam acara diseminasi ini, dan tentunya tidak lupa wabil khusus kepada pemateri kita hari ini yaitu Bapak Supriyatman SPD. Untuk acara selanjutnya yaitu pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Iis Rohayati SPD. Untuk beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara, juga terima kasih kepada guru-guru semua yang ada di sini dalam pelaksanaan diseminasi penerapan budaya positif yang dalam hal ini sebagai bukti karya dari Bapak Upri sebagai guru penggerak, calon guru penggerak dari SD Sukasirna, dan alhamdulillah untuk kesekian kali Bapak Supri sudah melaksanakan beberapa tugas mulai dari daring, kemudian lokak karya yang sudah dilalui beberapa kali ya. Dan dalam hal ini alhamdulillah pihak sekolah, kami sebagai kepala sekolah dan beserta rekan-rekan mitra kerja yang ada di SD Sukasirna dapat merasakan bagaimana penerapan yang didapat ilmu dari Pak Supri tersebut dari bukti dari beliau sebagai guru penggerak. Dan dalam hal ini semoga diseminasi penerapan budaya positif juga bisa membawa dampak positif khususnya bagi peserta didik, bagi guru-guru yang memang sekarang sedang dan akan melaksanakan kelanjutan, bahwa dari SD Sukasirna semoga banyak dan harus ada generasi-generasi yang menjadi cikal bakal guru-guru penggerak. Dan alhamdulillah di sini Pak Upri beserta guru-guru yang lainnya sudah mampu melaksanakan dan menerapkan budaya positif melalui penerapan karakter yang berimbas bersikap positif terhadap anak didik. Itu saja yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikannya nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing dan di sekolah kita khususnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah selaku pembina dan pembina untuk kegiatan hari ini. Poinnya mudah-mudahan Bapak Supriyatman selaku CGP bisa menjadi katalis pendidikan yang lebih maju. Poin yang barusan sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Sekali lagi poinnya, mudah-mudahan Bapak Supriyatman sebagai CGP bisa menjadi katalis pendidikan yang lebih maju. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas nasihatnya. Untuk acara selanjutnya, tanpa berpanjang lebar kembali, kita beri tepuk tangan dulu untuk penyanyi kita hari ini, Bapak Supriyatman SPD yang akan menyanyikan diseminasi budaya positif.
Silakan kepada pemateri kita. Terima kasih. Izin Ibu sambil berdiri saja di depan supaya lebih enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Ibu Kepala yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi penerapan budaya positif. Nah ini adalah kalau di LMS CGP itu adalah modul 1.4, modul 1 yang terakhir dan materinya lumayan cukup panjang. Saya pikir materi ini sangat cocok dan harus kita terapkan di sekolah karena saya merasa setelah mempelajari materi ini saya merasa seperti ditabok. Kenapa? Karena selama ini mungkin saya salah dalam belajar, salah dalam mengajar, salah dalam mengelola kelas. Bukan salah lah, belum menyambung sampai kepada materi yang saya alami. Dan mungkin seperti halnya kemarin juga Pak Pengawas, silakan bagikan ilmunya kepada rekan-rekan. Mungkin ini adalah waktunya kita bersama-sama belajar. Bukan saya juga baru pertama mengenal materi ini, mari kita coba belajar bersama-sama. Ibu, Bapak, Guru sekalian, dalam materi ini selalu dalam awal disebutkan bahwa salam dan hadiah Bapak Ibu guru hebat. Nah, ini adalah sebuah moto atau sebuah dorongan bagi kita bahwa kita itu harus selalu tebarkan salam dan harus selalu bahagia. Kemudian kita adalah hebat. Kenapa? Karena kita sebagai pendidik dan harus mampu mencerdaskan kehidupan bangsa itu mungkin yang paling digaungkan dan memang sedikit berat, cuman itulah tugas kita Bapak Ibu semua. Nah, kemudian sebelum ke materi ada sedikit pertanyaan pemantik sebelum nanti kita akan ke materi. Mari kita coba jawab pertanyaan-pertanyaannya. Ini jawabannya adalah setuju atau tidak setuju Bu ya. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju kira apa? Setuju. Setuju nggak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju ya? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju nggak? Setuju. Oke, berarti kenapa setuju? Karena anak kalau dia diberi hukuman dengan membaca atau membersihkan halaman, jadi anak nanti terbiasa membaca juga membersihkan halaman, jadi ya biasa karena terbiasa karena dibiasakan. Tangan betul. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Sangat setuju. Kalau poin yang kedua mungkin setuju. Pertama mungkin setuju tidak? Nah, jadi nanti kita akan coba buka seperti apa seharusnya. Seperti begini, ketika anak melanggar dihukum push up, itu hukuman. Nah, kira-kira efektif atau tidak? Nah, mungkin. Ya. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas kali ini seputaran 6 hal ini. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan besar. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, kemudian segitiga institusi. Ini adalah materi-materi budaya positif yang akan kita pelajari. Apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Nah, mungkin kalau dilihat dari bahannya, budaya positif sering kita dengar. Pertanyaannya, apakah sudah kita laksanakan secara baik dan benar? Nah, itu mungkin. Nah, ini penjelasan singkatnya saja. Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah
yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Berarti Sudah. indikatornya berarti kalau misalnya budaya positif sudah terterap di sekolah kita, maka indikatornya adalah mereka itu sudah kritis, kemudian penuh hormat, kemudian dia juga sudah bertanggung jawab. Berarti sudah terbiasa, sudah terterap budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya, nah ini dia, budaya positif. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan, itu saja tidak. Sangat perlu proses yang sangat panjang. Nah, dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan teladan dari seorang guru. Tidak mungkin kita mengharapkan siswa yang positif, berbudaya positif kalau kitanya sendiri, gurunya sendiri ya belum ke sana. Jadi langkah pertama adalah ya kita dulu gurunya. Nah, budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol yang tadi itu. Ini teori kontrol guru kepada siswa itu seperti apa? Nanti kita akan kita bahas langsung saja. Nah, sekilas materi modul 1 yang saya pelajari adalah tentang filosofi pendidikan menurut Gagal Dewantara. Yang pertama, anak itu bukan tabula rasa. Artinya anak itu bukan seperti kertas kosong yang oleh guru bisa dituliskan apa saja sehingga anak bisa dicetak oleh guru ingin menjadi apa-apa. Jadi anak itu bukan tabula rasa. Kenapa? Karena anak itu mempunyai potensi masing-masing. Nah, tugas guru, tugas kita membagikan kira-kira potensi apa yang dimiliki anak sehingga anak bisa berkembang. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Di anak itu adalah unik. Tidak bisa misalnya mentang-mentang kita jago matematika, semua anak harus matematika bagus. Tidak bisa, karena semua anak mempunyai potensi yang unik, beda-beda. Ini mungkin suka seni, ini suka matematika, eksak, ini suka apa? Kemudian budi pekerti. Nah, sering kali kita mendengar budi pekerti, ya. Budi pekerti dari dua kata yang budi pekerti. Budi itu cipta, karsa dan karsa, ya. Itu budi. Cipta, karsa dan rasa itu maka terbentuklah budi. Cipta itu perasaan, ya. Cipta apa cipta? Budi itu terdiri dari cipta, rasa dan karsa. Itu ya. Jadi cipta itu pikiran, hasil pemikiran. Cipta, kemudian rasa, ya perasaan. Kalau karsa berarti ya. Ya. Kalau pekerti berarti kalau pekertinya adalah raganya, tenaganya. Kemudian selanjutnya tugas guru adalah menentukan bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Itu tugas kita. Guru ibarat petani, anak ibarat jagung, artinya ini selalu didengungkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam bukunya. Jadi guru itu ibarat petani. Anak itu ya sebagai ibarat jagung. Kita petani bisa gini, ada biji jagung yang kurang baik, tapi kalau ditanam dengan baik oleh petani, jadi dikasih pupuk, kemudian tanahnya gembur dan sebagainya, maka seburuk-buruknya biji jagung itu maka akan tumbuh menjadi jagung. Tapi ketika jagungnya bahannya bagus, tapi petaninya tidak menanamnya dengan baik, maka yang baik itu nanti tidak. Kemudian kodrat alam dan zaman. Kodrat alam mungkin anak ini kan bervariatif ya, ada yang di kota, ada yang di pantai dan sebagainya, lingkungan. Tidak bisa misalnya kita mengajar anak di pegunungan mengajar dengan gaya di pantai, tidak bisa. Kodrat alam, kodrat zaman ya hari ini tidak bisa menerapkan pembelajaran waktu dulu tidak ada teknologi gitu pada zaman. Kemudian yang terakhir dan paling sangat dibutuhkan adalah
materi sekilas tentang filosofi pendidikan. Nah, perubahan paradigma. Mungkin kita harus berubah dari paradigma lama baru. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Tidak mungkin anaknya akan berbudaya positif kalau lingkungannya tidak mendukung. Nah, maka kita harus dukung lingkungan yang aman, nyaman agar murid mampu berpikir bertindak. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Nah, ini biasanya ini ilusi-ilusi yang ada. Guru mengontrol murid, jadi kita menguasai murid, mengontrol murid harus apa gimana. Lihat ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nanti kita akan lebih lagi. Ilusi yang selanjutnya bahwa semua hubungan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa orang lain. Itu ilusi-ilusi yang ada. Kemudian selanjutnya ini ilusi-ilusi yang tadi contohnya ini sekilas saja. Nanti kita akan bahas secara mendalam. Nah, ini perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Bisakah kita mengontrol orang lain? Maka kita bisa bandingkan stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Memaksa orang lain, memaksa anak supaya berpandangan seperti kita. Itu biasa. Itu stimulus respon. Maka harus ubah ke teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita masuk dulu ke dunia mereka, kemudian nanti kita bisa membangun diri mereka. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak melakukan kesalahan, biasanya kalau stimulus respon itu dihukum karena bersalah. Maka harus diubah ke semua perilaku itu memiliki tujuan. Misalnya kenapa anak itu melakukan kesalahan, pasti dia memiliki tujuan. Tujuannya apa? Harus kita gali. Setelah digali, dapat alasannya, maka kita benahi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, maka hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, sebaliknya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika anak gagal, kita bisa memaksanya. Maka kalau menurut teori kontrol itu kolaborasi dulu, kemudian kesepakatan dulu, maka akan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi anak dibawa dulu berkolaborasi dengan kita. Kemudian berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol itu menang dan menang. Disiplin. Nah, ini disiplin. Sering kita dengar disiplin. Biasanya disiplin dikaitkan dengan tata tertib, peraturan. Kamu tidak disiplin, melanggar peraturan biasanya. Kemudian kepatuhan terhadap peraturan. Jadi seolah-olah kalau kita mendengar disiplin itu adalah sesuatu yang hukuman, kemudian aturan-aturan yang mengikat. Nah, itu disiplin. Nah, padahal itu sungguh berbeda karena belajar disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif. Kalau bisa ya tidak adakan. Karena hukuman biasanya tidak akan seorang anak itu terdorong secara intrinsik untuk berubah, tapi biasa akan terpaksa dan akan berontak mungkin. Ini mana disiplin mungkin harus kita lebih perdalam lagi dengan disiplin. Nah, ini disiplin cara seorang untuk mengontrol dan emosi dirinya sendiri, bukan mengontrol orang lain, diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang dirinya menghargai agar kita tujuan nilai dan diinginkan. Nah, disiplin yang di bawah disiplin diri atau kontrol diri ini haruslah berasal darinya sendiri, bukan dengan adanya bujukan atau paksaan orang lain. Jadi kedisiplinan ini berasal dari diri sendiri, nah, bukan dari orang lain. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan biasanya perilaku manusia itu ada dorongan dari dalam dirinya intrinsik itu. Apa yang dilakukan pasti ada motifnya. Yang pertama mungkin motifnya itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya dalam hati anak mengatakan, apa
apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti itu dorongan dari eksternal, dari luar. Jadi tidak melakukan itu karena mungkin akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Kemudian dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Dalam artinya mungkin yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini masih dorongan ekstrinsik dari luar. Kenapa? Karena mungkin karena diminta, misalnya, silakan lakukan ini, nanti akan saya kasih hadiah. Nah, itu. Jadi masih dorongan dari luar, eksternal. Nah, kalau yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Nah, mungkin ambil anak, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya lakukannya. Kan lebih halus, lebih dari diri anak, lebih dari intrinsik anak. Motif internal ini adalah tujuan disiplin positif. Kalau yang satu, eksternal, itu mungkin bukan dorongan asli dari anak. Yang kedua sama, karena mungkin akan karena ada hadiah dan sebagainya. Nah ini teori-teori motivasi yang dilakukan oleh anak. Nah ini adalah tentang lingkaran budaya positif ya. Budaya positif maka pasti lingkungannya harus positif. Yang kelas dan kelas. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Namun itu peraturan, kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Hukuman, penghargaan. Nah, mengapa tidak saja namanya? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa? Ada aturan harus pakai helm ketika menggunakan motor. Kenapa? Karena kira-kira Untuk melindungi. untuk melindungi. Mengapa kita memiliki aturan harus? Kenapa kita taat aturan memakai helm ketika berkendaraan bermotor? Karena tanggung jawab itu. Sadar. Memiliki kesadaran. Memiliki kesadaran. Mungkin anak mengurangi resiko kecelakaan. Nah, mungkin variatif jawaban kalau diberikan pada anak karena ada aturan. Takut ditilang. Karena takut ditilang. Kalau itu kira-kira intrinsik takut ditilang. Karena tidak ada polisi lah, tidak usah pakai helm. Takut ditilang. Nah, yang baik adalah kenapa kita pakai helm? Karena jadi sadar bahwa kalau tidak helm mungkin akan terjadi kecelakaan. Nah, jadi ada faktor dari dalam. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ini sikap pandemi ya, masker, cuci tangan, menjaga jarak. Nah, kenapa? Kalau misalnya jawabannya karena ada aturannya. Karena aturannya harus begitu. Kalau melanggar akan dihukum. Berarti itu dorongan dari ya ketika COVID. Berarti kira-kira yang jawaban yang pas yang intrinsik berapa? Kenapa kita memakai untuk keselamatan dan orang lain? Sama yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus tepat datang tepat waktu misalnya. Kalau misalnya takut dihukum, nah berarti itu dorongannya adalah masih dari luar. Harusnya karena saya takut ketinggalan materi, nah berarti itu dari dalam. Ini untuk mendekatkan pemahaman kita mengenai keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama universal. Nah, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa. Jadi di satu lingkungan bersepakat bahwa inilah kebaikan-kebaikan yang harus dibangun. Nah, ini menurut dosen. Satu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat. Terima kasih. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau dari dalam akan lebih lama
kemudian akan lebih berusahanya sangat kuat, gitu ya. Tapi kalau dari luar mungkin akan sesaat melakukannya. Itu saja. Pembentukan keyakinan kelas. Ini mungkin kalau ingin kita terbentuk budaya positif maka harus dari bawah dulu. Jadi lingkungan di sekolah kita harus membentuk keyakinan kelas, bukan guru yang membuat tapi bersama-sama anak. Kira-kira apa yang terbaik buat kita supaya belajar kita baik, supaya belajar kita tertib. Maka seperti kemarin saya melakukan berdiskusi dengan anak, kira-kira apa strategi kita supaya belajar kita nyaman di kelas. Oh Pak, harus diantaranya kesiangan itu tidak baik Pak. Oh kita tulis. Ini kemarin didapatlah 14 poin keyakinan masing-masing, dan itu sebetulnya belum selesai. Nah itu nanti maksudnya kemana? Jadi tidak akan nanti sebanyak itu. Nanti akan diperkecil kembali. Berarti kalau kesiangan itu tidak baik, berarti disiplin. Kita disiplin. Membuang sampah sembarangan itu tidak baik. Maksudnya ke disiplin juga bisa, ya. Kemudian memakai seragam tidak sesuai aturan itu salah. Menyakiti orang lain itu tidak baik, berarti misalnya menyayangi teman. Nah, jadi nanti yang di poin-poinnya itu adalah nilai-nilainya yang diambil. Itu diantaranya. Jadi kalau kita budaya kelas ini terbentuk di sekolah, maka kita harus dari bawah dulu. Nah, pembentukan kelas nanti saja kita secara dengan anak, secara diskusi, berdialog, kira-kira seperti apa supaya kelas kita lebih nyaman dalam belajar. Nah ini adalah contoh bentuk membentuk keyakinan kelas. Nanti anak mungkin akan bervariasi kalimatnya. Pak tidak boleh makan di kelas, seperti itu. Atau Pak jangan berlari di kelas atau koridor. Nah nanti kita ubah kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Seperti berjalanlah di kelas atau koridor. Nah jadi terdengar juga akan enak. Kalau jangan berlari di kelas atau koridor, nah itu berarti aturan. Tapi kalau dirubah kalimatnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Atau misalnya dilarang meminjam pulpen tanpa izin. Berarti kalau dirubah menjadi apa kalimatnya ke positif? Meminta izin jika dirubah. Jadi lebih enak didengar, tidak seperti hukuman akan hukum, jangan boleh ini, tidak boleh ini, nanti akan ini. Ini dalam pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas masih barusan kita lewat saja. Nah ini contoh keyakinan kelas 1 dan kelas 5 contohnya. Ini yang sudah dibentuk sesederhana mungkin. Dari awalnya mungkin dari anak kalimatnya berbeda, maka setelah disederhanakan menjadi seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi dalam mungkin tidak boleh mengurang lain, tidak boleh apa di dalamnya itu. Kalau misalnya anak melanggar itu, maka kita kembalikan apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Oh kita melanggar ini. Kelas 5 juga sama. Nah ini peraturan keyakinan kelas. Contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita serahkan. Berarti nilainya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti menghormati orang lain dari sendiri. Ini dirubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian nilai-nilainya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain, komitmen, tujuan. Ini sekedar contoh saja. Nah, keyakinan kelas dan peraturan. Kalau keyakinan kelas itu berasal motivasinya adalah intrinsik dari dalam diri anak. Kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian akan terbentuklah profil belajar Pancasila. Supaya ini diingat saja, profil pelajaran Pancasila itu dimensinya ada 6 ya. Pertama beriman dan pertama pada Tuhan Yang Esa dan Maha Mulia. Kemudian 2 berkedudukan global,
mandiri, gotong royong, mandiri. Yang 6 ini harus apa ya? Harus tertanam di dalam kita bahwa ini merupakan tujuan pendidikan nasional sebetulnya adalah profil pelajar Pancasila harus dihafal. Dihafalnya bisa dengan lagu ya. Ada lagunya baik biasanya di belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan beranak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu untuk memudahkan menghafalkan. Jadi tujuan pendidikan nasional itu ya ini sederhananya. Ya. Kalau di TK biasanya pakai gerakan-gerakan, biasanya juga ya di kelas rendah pakai gerakan-gerakan supaya mudah dihafal. Hukuman, konsekuensi, restitusi, ini adalah 3 kata yang memang berbeda. Kalau sudah kita balik tadi tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, mari kita ke dalam. Nah, nih kita coba. Misalnya, ketika anak terlambat sekolah, guru memberitakan, ayo catat 100 kali dalam buku, saya tidak lagi. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Ayo tulis, tulis ke buku. Nah, itu kan. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman ya. Hukuman ya. Murid diminta untuk push up 14 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi itu adalah ya, sebab dari akibat. Meminta murid tidak menggunakan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian, nyeker seharian sebab tidak bersepatu. Misalnya kita sepakat sepatu semua sepatu hitam, dihukumnya tidak boleh pakai sepatu. Hukuman konsekuensi kira-kira. Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Dalam pelajaran PJOK tapi ini dalam PJOK. Kalau dalam PJOK mungkin saja karena ada materi lari mungkin. Nah inilah hasilnya. Jadi nomor terakhir. Karena memang ini untuk PJOK. Kalau bisa matematika ya tidak boleh. Lari. Itu bukan hukuman tapi konsekuensi dia karena ini perbedaannya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi sebab dari akibat gitu ya. Membuat anak sakit fisik maupun hati, misalnya di depan orang disalahkan, ya. Lama sakitnya, tapi kalau konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Karena misalnya dia menyenggol air, ya sakit hatinya karena dia udah terdapat kebersihan gitu. Tapi kan tidak lama. Nah, itu konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan, maka anak akan yang terbaik adalah posisi yang manajer. Berarti diajak siswa itu di ngobrol, diskusi, kira-kira apa yang dilanggar. Nah, jadi memang awalnya adalah harus ada keyakinan kelas dulu. Kalau tidak ada keyakinan kelas, mungkin mereka tidak dilanggar. Kalau sudah ada keyakinan kelas, ya berarti mereka menyadari bahwa saya melanggar keyakinan kelas dan konsekuensinya saya harus apa. Dan hukumannya mungkin tidak diputuskan oleh guru, tapi kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menyadarkan, meningkatkan kedisiplinan itu. Nah, itu mungkin untuk posisi kontrol guru. Nah ini ya, posisi kontrol ya. Nah ini penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer yang barusan. Nah mungkin guru bisa menghardik, menunjuk, menyakiti di dalam hukum perbuatan. Kalau dalam merasa bersalah,
biasanya bersama mengatakan seharusnya ibu kecewa sekali. Nah, kalau teman tadi alasan-alasan, kemudian dekat bahasanya dengan siswa. Kalau memantau, menghitung dan mengukur. Jadi aturan seperti ini, kamu tahu tidak? Kalau ini maka akan ini. Kalau manajer maka akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Perkataan guru bisa kalimat-kalimat, misalnya kalau tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya, ya tunggu. Kalau merasa bersalah mungkin kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lah sekali, ibu stres sekali. Nah itu biasanya membuat siswa itu merasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Nah biasanya teman. Memantau, apa peraturannya kira-kira? Kamu melanggarnya tidak? Nah biasanya. Manajer, apa yang kita yakini? Nah, pertanyaan untuk menggali siswa kenapa melakukan itu. Hasilnya biasanya kalau misal penghukum akan memberontak. Kenapa? Karena ya bukannya sadar, tapi biasanya kadang siswa itu ada yang berontak, berbuat hal memang lebih dari itu, gitu. Menyalahkan orang lain dan akan berbohong mungkin, ya, karena melakukan bukannya tidak berbohong, maka akan terjadi kebohongan-kebohongan yang lain. Kemudian kalau merasa bersalah biasanya akan disembunyikan, tidak melakukan tapi akan disembunyikan, akan menyangka berbohong. Nah, ketergantungan kalau teman. Kalau tidak ada guru itu, yang itu biasanya guru kelasnya misalnya guru yang lain tidak mau. Nah, ketergantungan. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi kalau memantau. Kalau tidak ada guru PK itu misalnya maka ya sebebasnya saja. Nah, kalau di manajer itu menguatkan pribadinya karena ditanya aturannya melanggar apa dan sebagainya. Ini dilihat saja. Terakhir, dampak pada anak. Kalau menghukum biasanya akan mengulangi kesalahannya lagi karena bukan dorongan dari dalam. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, merasa rendah diri biasanya. Ibu, bapak disisihkan kepala sekolah karena saya biasanya merasa bersalah. Kalau teman biasanya akan lemah, tidak mandiri, ketergantungan dari guru itu. Kalau pemantau biasanya dia menitikberatkan pada sanksi atau hadiah, biasanya melakukan ini karena akan dapat hadiah. Tidak melakukan ini karena takut dihukum. Nah, teman-teman. Nah, kalau manajer maka siswa akan mengevaluasi diri sendiri. Bagaimana cara memperbaiki dirinya? Nah, ini. Nah, ibu bapak sekalian, materi yang terakhir adalah mengenai restitusi. Restitusi memang kaitannya dengan kita mungkin menyelesaikan satu masalah dengan siswa di sekolah. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Anak melakukan kesalahan, kemudian kita kuatkan dengan restitusi. Kalau dengan hukuman tadi itu kan penghukum, pemantau sebagainya tidak akan baik. Tidak akan lebih baik bagi anak, tapi dengan restitusi maka siswa akan lebih kuat, akan menyadari dan akan lebih baik karakternya. Nah ini restitusi. Ada hukuman, konsekuensi dan restitusi yang tadi. Kalau hukuman biasanya menyakiti siswa. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau saya misalnya menumpahkan gelas ini maka konsekuensinya harus mengepelnya. Kalau di restitusi maka ini pilihan-pilihan. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi itu menawarkan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa melakukan itu? Apa kebutuhannya? Kebutuhan dasarnya yang dibutuhkan apa? Maka guru akan mengisinya, akan membimbingnya. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah. Nah ini di segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahap segitiga restitusi, maka
siswa akan terbentuk karakter yang lebih baik. Kemudian yang pertama adalah melestarikan identitas. Misalnya dengan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Kemudian validasi tindakan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, maka kita olah dengan segala solusinya. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian langkah yang ketiga adalah nilai apa yang telah kita sepakati, apa yang dilanggar. Oh berarti kamu melanggar ini. Berarti kamu apa yang akan kamu lakukan? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah ini. Nah jadi saya untuk tugas modul sebelumnya melakukan restitusi ini kepada siswa. Ya Sabil dan Risma waktu itu. Jadi Sabil itu memang sedikit jahil, menyakiti teman. Saya coba dengan sebenarnya restitusi ini. Memang dia sadar kalau misalnya dihukum, dicarikan bakal terus itu. Tapi kalau dengan misalnya pakai ini, dia akan sadar sendiri. Terus saya melakukan pelanggaran, misalnya keyakinan kelas yang mana, berarti tidak menghargai orang lain. Sakit nggak kalau kamu diperlakukan seperti itu oleh orang lain? Sakit, maka orang lain pun akan sakit. Jadi dia akan sadar sendiri karena keyakinan kelas yang dia langgar. Ini. Nah ini tahapannya masalah lintas. Misalnya dengan mengatakan siswa berbuat salah itu tidak apa-apa, bukan berarti melegalkan, cuma untuk menstabilkan siswa yang melakukan kesalahan tidak down, tidak apa-apa, manusia itu tidak sempurna, orang lain juga pernah melakukan kesalahan ini. Nah, jadi distabilkan dulu, jadi diangkat dulu supaya tidak down. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah ini dengan misalnya mengajukan pertanyaan, kamu bisa saja bertindak bagaimana ini. Nah setelah tadi, maka susul dengan validasi kedua, dengan sisi kedua validasi tindakan. Kamu bukan melakukannya tanpa alasan, bukan? Kira-kira apa alasan kamu melakukan ini? Terus menggali. Kemudian yang terakhir, maka menanyakan keyakinan. Nah dengan pertanyaan misalnya sebagai keluarga, apa yang kita yakini? Nilai apa yang telah kita sepakati di kelas, apakah melanggarnya? Nah, kemudian selanjutnya digalilah setelah siswa sadar, meyakini kira-kira apa perbuatan yang bisa menutup kesalahan mereka. Jadi hukumannya itu tidak tertulis, tapi siswa sendiri yang melakukannya. Siswa sendiri yang sanggup melakukannya. Nah, mungkin secara singkat saja mengenai disiplin positif, budaya positif di kelas. Seperti itu, mudah-mudahan ini tidak akan mengangkat akan lebih ingin mencari seperti apa budaya positif yang seharusnya kita tanamkan di kelas kita, karena budaya positif adalah salah satu hal yang mungkin kalau belajar itu akan tenang ketika budaya positif sudah terterap di sekolah kita. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi kita beri tepuk tangan dulu untuk pemateri kita. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan ya, dari penerapan budaya positif ini. Mengingat acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari peserta yang hadir di sini. Silakan, boleh sebutkan nama kemudian diucapkan pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya atau mau menanggapi seperti apa materi-materi yang kita tanya. Iya. Ibu Kepala Sekolah kita Pak Upri mau. Terima kasih untuk Ibu Kepala. Terima kasih ke
kepada Pak Upri yang sudah menyampaikan materi yang mana tadi telah disampaikan beberapa video atau materi yang terkait dengan budaya positif. Alhamdulillah apa yang disampaikan Pak Upri, karena memang itu sudah menjadi kesepakatan sekolah kita. Baru saja hari ini terjadi ya Pak Upri. Tadi Ibu karena Ibu di sini posisinya sebagai mitra kerja, bersahabat dengan guru-guru, bersahabat juga dengan anak-anak. Kebetulan mereka itu belajar di perpustakaan. Ada apa dengan mereka? Ada segerombolan anak perempuan di sana menangis. Kemudian anak laki-laki berada di luar sambil tertawa. Bu, di sana ada yang sedang menangis. Oh, apa yang terjadi ya? Tapi bagus kalau ada yang menangis. Di sisi lain ada juga yang tertawa. Mari kita masuk. Dan kebetulan di situ kami sebagai orang tua masuk ke dalam. Kalau mau menjadi sahabat Ambu, yuk kita masuk. Anak-anak langsung masuk. Terima kasih, kita sudah sepakat untuk saling memberikan kesenangan, membahagiakan, dan saling menghormati. Dan anak-anak langsung duduk. Cukup dengan begini. Terima kasih. Yang di belakang juga laki-laki seperti ini. Dan di situ Ambu bertanya, ada anak langsung memeluk temannya, perempuan, langsung sebukan, nangis. Alhamdulillah, Ambu bilang begitu. Ternyata ada sesuatu yang indah. Melalui tangisan tersebut, artinya ada sesuatu yang harus diselesaikan. Apa yang terjadi? Aku punya salah, Bu. Aku Baudan. Oh iya, jujur dirimu. Artinya dengan kesadaran diri sendiri, mengakui kesalahan dan tidak harus sampai dibawa ke rumah dengan saling kita gontok-gontokan di sini, diselesaikan di tempat ini. Aku bahagia. Dan semua langsung dia pelukan, teman laki-laki bersorak bahagia, bukan berarti mengejek, kita bersyukur. Dengan rasa syukur tersebut, yuk kita berdoa. Karena bagaimanapun ini adalah anugerah dari Allah untuk mempersatukan teman kita yang tadi ada kesalahpahaman. Bagaimanapun manusia adalah tempatnya hilang. Mereka diam lagi. Mungkin menyadari kita itu, jangankan anak-anak yang masih kecil, ibu juga bisa saja memiliki hilang. Dan anak-anak itu langsung benar. Yuk kita sekarang bersyukur kepada Allah. Mari kita membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas karena dirimu ikhlas, Al-Falaq, Talak Balak kata Abu. Lalu kita Anas juga, dan diakhiri dengan Al-Zalzal. Dan akhirnya semua sepakat berdoa karena waktunya sekarang anak-anak sudah baik kan. Mari kita tutup dengan Alhamdulillah dan silakan pulang dengan tenang hati. Tidak ada kata salah ketika menangis, itu ada ungkapan yang berbeda. Itu saja cerita hari ini tentang anak kelas 6A dan 6B. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Memberikan keterangan buat ibu kita, terima kasih. Berarti kita khususnya barusan Bu sudah melakukan restitusi. Ya. Sebetulnya mungkin semua juga melakukan itu di kelas, pernah melakukan pasti pelaku. Cuman memang secara bahasanya, baru kali ini restitusi segitiga restitusi seperti itu. Dan mungkin kita juga pastilah melakukan restitusi ini seperti yang barusan dilakukan. Terima kasih Bu, terima kasih. Dan mungkin itu adalah sebuah contoh, sebuah inspirasi bagi kita. Mungkin dekati anak, jangan ada jarak di antara kita dan anak, maka anak akan mengeluarkan apa yang dia inginkan. Terima kasih. Bahkan ada yang bilang begini, Bu, saya minta doa dari semuanya. Saya itu bagian dari yang mau futsal. Alhamdulillah. Ya. Jadi artinya di sini sudah ada penerapan yang terbiasa dari guru kelas masing-masing. Tidak mungkin kalau tidak terbiasa dalam kesepakatan kelas kalau belum terbiasa seperti itu. Terima kasih untuk semua para pendidik dan mitra kerja di SD Sukasirna. Terima kasih Bu, terima kasih. Alhamdulillah, praktik baik secara langsung ya dari kepala sekolah kita. Mungkin ada lagi yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan? Tidak ada? Mungkin cukup sekian ya untuk sesi pertanyaan, dan selanjutnya itu kesimpulannya saya bacakan.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Secara diseminasi penerapan budaya positif bisa kita simpulkan budaya positif itu meliputi 6 hal, yaitu perubahan paradigma stimulus respon, yang kedua konsep disiplin positif, yang ketiga keyakinan kelas, keempat pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yang keenam ada segitiga restitusi. Mudah-mudahan apa yang disajikan oleh pemateri kita hari ini menjadikan bekal kita untuk menjadi lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian pemateri, ada mau ditambahkan? Cukup ya. Terima kasih untuk hari ini kehadirannya. Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti diseminasi hari ini. Sekian, mohon maaf dari kami sebagai Bapak Ufri sebagai pemateri dan saya sebagai MC. Mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat untuk di kemudian hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.